Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat KPU yang diwakili oleh mana KPU? Oh, tidak apa-apa ya. Ibu-ibu kader, ibu-ibu KIA yang pasien KIA hari ini, dan Bapak pasangan dari Ibu Weti ya. Ibu Weti apa Ibu Suci tadi? Ibu Suci, maaf ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir hari ini untuk mengikuti penyuluhan dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Jambi, studi profesi kebidanan yang kelas Kerinci. Mohon maaf ya ibu bapak, ini mengganggu waktunya sedikit karena kami ada praktek penyuluhan prakonsepsi. Nah, kami mohon bertahan sebentar saja. Nanti setelah ini boleh bapak-bapak, ibu-ibu konsultasi dengan ibu-ibu bidan yang ada di depan. Ini bukan mahasiswa ya, ini ibu bidan yang sudah jadi bidan, tapi mereka kuliah lagi supaya menjadi profesional, itu kuliah profesi bidan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada beberapa ibu-ibu di depan ini akan memberikan penyuluhan untuk kita semua. Semoga penyuluhannya bermanfaat nanti. Waktu dan tempat saya berikan kepada ibu-ibu mahasiswa Poltekkes. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai, perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa Prodi Kebidanan Kemenkes Jambi mau memberikan penyuluhan tentang asuhan kebidanan prakonsepsi dan perencanaan kehamilan sehat pasutri, khususnya bagian infertilitas primer yang disampaikan oleh Nasridah. Kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu infertilitas primer, maka kita harus tahu pengertian yang dimaksud dengan pengertian asuhan kebidanan prakonsepsi. Pra itu artinya sebelum, konsepsi berarti kehamilan, berarti persiapan pasutri, pasangan suami istri sebelum terjadinya kehamilan. Nah, apa saja di sana yang harus disiapkan? Tentu ada manfaat-manfaat yang didapat sebelum kita melaksanakan persiapan kehamilan. Manfaatnya yaitu pertama, mengenal risiko kehamilan yang mungkin terjadi dan strategi pencegahan yang perlu diberikan sebelum konsepsi. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Salah satunya kita tahu apa sih kondisi keadaan badan kita, kondisi rahim kita pada saat ini. Mengapa kita belum bisa hamil? Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pengertian daripada infertilitas, yaitu ketidakmampuan satu pasangan, suami dan istri, untuk mendapatkan atau menjadikan kehamilan dan kelahiran dengan anak yang hidup. Berarti yang primer ini yang belum pernah dianya itu hamil sama sekali. Jadi itu yang dimaksud dengan itu yang dimaksud dengan infertilitas primer. Kemudian jenis infertilitas itu, ibu bapak-bapak, ada dua. Yang pertama yaitu infertilitas primer. Yang pertama infertilitas primer maksudnya yang primer itu belum hamil walaupun pasangan sudah bersanggama secara teratur, sudah melakukan hubungan teratur selama 12 tahun dan mereka tidak memakai alat kontrasepsi apapun. Itu yang dimaksud dengan primer. Nah, tapi syaratnya selama 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, mereka bukan infertilitas primer. Kemudian infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder itu pernah hamil, kemudian dia tidak pernah hamil, berarti sudah mempunyai anak, pasangan yang sudah lama menikah, dan dia berencana untuk hamil. Dalam waktu 12 bulan mereka melakukan hubungan, tapi mereka tidak ber-KB dan ternyata mereka tidak juga hamil. Nah, itu yang dimaksud dengan infertilitas sekunder. Pernah hamil kemudian tidak pernah KB dan mereka tidak hamil juga. Nah, infertilitas itu adalah perbedaan, kan ada di masyarakat tuh kalau orang tidak punya anak tuh namanya mandul, tak? Nah, bukan mandul. Jadi perbedaan mandul dengan infertilitas itu, kalau infertilitas itu yaitu kekurangmampuan suatu pasangan untuk menghasilkan keturunan.
Itu yang dimaksud dengan infertilitas. Berarti kekurangmampuan dia mampu, cuman ada nilai kurangnya. Nah itu kalau mandul itu wanita atau pasangan yang tidak mau atau tidak bisa mempunyai anak. Pada kasus sterilitas contohnya laki-laki yang telah dikabiri atau dikasih, berarti alat kelaminnya tidak ada lagi. Bagaimana prosesnya akan terjadi kalau alat kelaminnya tidak ada? Itu yang dimaksud dengan mandul. Kemudian pada perempuan itu ketidaksuburan bisa datang dari suami. Nah, kemudian pandangan masyarakat dengan infertilitas itu, karena masyarakat menganggap kita itu tidak bisa lagi punya anak, mandul dia ini. Nah, wanita yang dicurigai itu diponis sebagai penyebabnya. Di masyarakat selalu wanita yang disalahkan kalau tidak punya anak. Itu bininya yang salah, itu pastilah. Bapaknya itu tidak bersalah. Padahal ada salah. Terbukti dengan adanya penelitian statistik di mana infertilitas pria itu lebih besar dibanding daripada wanita. Kebanyakan masyarakat apalagi di keluarga itu dinonya yang salah, carilah bini lain lagi. Nah itu kan salah. Nah itu. Kemudian nyatanya ketidaksuburan itu bisa datang dari kedua belah pihak. Nah, kapan pasangan itu dikatakan steril, dikatakan infertil atau tidak bisa menghasilkan keturunan? Sebagian pasangan yang baru menikah berharap punya keturunan. Ada yang mau punya keturunan, tapi ada juga yang sebagian menunda karena alasan tertentu. Misalnya ada wanitanya yang sedang sekolah, atau tidak ada yang menjaga, atau mereka hanya sekedar kumpul kebo saja. Kan ada yang seperti itu. Kemudian apabila setelah 12 bulan menikah dengan frekuensi hubungan seksual yang wajar dalam kehamilan. Kemudian penyebabnya itu tentu saja ada beberapa faktor. Ada usianya berarti usia dikatakan kita itu subur antara 18 tahun sampai 35 tahun. Itu yang disebut dengan usia pasangannya. Kemudian frekuensi hubungan seksual, berarti dalam 1 minggu itu berapa kali mereka melakukan hubungan. Kan ada yang pasangan LDR yang 1 bulan baru suaminya pulang, yang 3 bulan baru suaminya pulang. Cuman kadang itu nak jadi enggak. Nah, iya Pak Anton. Nah, gitu. Kemudian frekuensi hubungan itu normalnya berapa, Bu? Normalnya itu dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 kali. Kemudian lingkungan mengapa bisa menyebabkan tidak terjadi kehamilan? Lingkungan kita itu banyak yang mame, terus kita nak mame nih gitu, atau orang. Jadi bisa mempengaruhi psikologis daripada pasangan. Karena dikatakan tidak punya anak dia itu mandul. Nah, gitu. Kemudian gizi dan nutrisi. Kalau kita diperinci, gizinya kan bagus-bagus, tapi kebanyakan banyak dinamakan nasi, gulanya kentang atau kopi. Jadi karbonhidrat saja yang dimakan. Tidak ada kesuburan yang tidak menyebabkan kesuburan itu bagus. Kemudian stres psikis tadi. Kemudian kesuburan penyebab dari laki-laki yang tidak bisa membuahi itu karena kelainan anatomi. Anatomi itu maksudnya struktur bagian dalam daripada laki-laki. Kemudian gangguan fungsi anatomi itu. Kemudian gangguan spermatogenesis. Sperma itu adalah zat yang membuahi sel telur dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini anatominya. Anatominya itu seperti ini, Ibu-ibu. Ada kandung kemihnya, kemudian uretranya, sudah itu kantong daripada spermanya, skrotum, sudah itu mulutnya, kemudian saluran kencing. Itu anatomi dari laki-laki, reproduksi, alat reproduksi laki-laki. Selanjutnya pada wanita. Pada wanita yang pertama yaitu faktor vagina, kemudian faktor uterus atau rahim, kemudian faktor serviks, kemudian faktor tuba fallopi, dan faktor ovarium. Nah, di sini ada gambarnya juga, Ibu-ibu.
Di situ ada pundus uterinya, ada uterusnya. Nah, kebanyakan yang terjadi itu di daerah tubanya. Tubanya itu ada sumbatan, makanya tidak bisa terjadi kehamilan. Nah, itu diprediksi melalui pemeriksaan oleh OB/GYN. Nah, penanganan infertil ini bagaimana? Tentu tergantung daripada sebabnya, penyebabnya. Penyebabnya apa? Bisa dari anatomi, fisiologisnya, cara kerjanya, manusianya, keinginannya. Mau dia apa tidak dia mempunyai anak, kan itu. Tergantung penyebabnya. Jadi melakukan diagnosa itu, melakukan itu kita tergantung kepada penyebab daripada dia tidak hamil dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, yang dilakukan pemeriksaan oleh Pak Sutri itu yaitu pemeriksaan suami istri. Jangan istri saja. Kebanyakan kan orang istri coba yang berobat, dia pokoknya istrinya aja. Nah, tapi harusnya suami istri yang berobat dan dilakukan dengan seksama. Nah, untuk pemeriksaan pada pria, yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Fisiknya bagaimana? Dilakukan pemeriksaan yang konsisten dengan orang kesehatan, yaitu kemudian analisa spermanya. Kemudian untuk wanitanya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sama dengan pria, kemudian pemeriksaan penunjang. Penunjang itu seperti pemeriksaan laboratorium, kencingnya, darahnya, dan kadar hormon. Pemeriksaan radiologis, kemudian USG dan HSG. Nah, untuk itu, setelah dilakukan pemeriksaan tentu ada tip-tip yang disuruhkan atau dikonsultasikan oleh para bidan-bidannya. Karena di sini kami memberikan penyuluhan, sekedar penyuluhan pengetahuan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian tentang bagaimana untuk menuju kehamilan yang sehat. Pertama, menjaga kesuburan tubuh dengan berolahraga. Banyak ibu-ibu yang obesitas, menjaga berat badan ideal. Nanti kita hitung bagaimana cara menghitung IMD masing-masing pasangan. Kemudian memakan makanan yang bergizi tinggi, folat, seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangnya apa saja ibu-ibu? Kacang panjang boleh, kacang padi boleh, kacang duduk boleh. Nah, jadi itu harus makan kacang, kacang yang ini enggak. Kemudian sayuran hijau, bayam, kangkung, kemudian banyak yang hijau-hijau di sini. Pucuk lume, kemudian biji-bijian seperti kacang kedelai, kemudian jeruk dan roti. Kemudian makanan yang banyak mengandung vitamin E, seperti siput itu makanan laut. Kemudian telur, biji bunga matahari itu adanya di kuaci-kuaci snack-snack tunabuk. Nah, gitu. Kemudian jus dan buah dan sayuran, yang kedua tempe, itu menghindari makanan mentah. Banyak orang yang hobi makanan mentah seperti siput-siput yang di Korea itu, sesami apa namanya itu tidak boleh. Kemudian perilaku hidup sehat, kemudian tidak merokok, yang laki-lakinya tidak merokok, pantun, kemudian jangan minum alkohol dan narkotik. Nah, selanjutnya next, pasangan selalu optimis. Itu yang kita memberikan edukasi. Pasangan selalu optimis dan bersemangat dalam menuju pengobatan dan pantang menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Selalu bersemangat kalau masih ada peluangnya. Lakukan pengobatan rutin, jangan cuma sekali-sekali saja datangnya. Rutin, apa yang dikasih tahu dengan petugasnya laksanakan. Jangan mundur, maju terus. Kemudian selalu berserah diri kepada Sang Khalik yang Maha Esa. Karena semua yang pemberi, semua zat adalah Dia adalah zat yang memberi apa-apa saja yang kita mau. Kemudian
Jangan kita selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Walaupun tetangga mengatakan kita apa, kita tetap melakukan hubungan baik. Kemudian kita selalu bahagia, berusaha ikhlas menerima kalau memang tidak terjadi keharusan. Mana tahu, tidak setahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian sampai di sini kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lanjutkan dengan diskusi. Tak apa, saya berpantun dikit dah ibu-ibu. Lanjut. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.